Hai, di tutorial ini saya akan tunjukkan cara pembuatan teks yang terinspirasi dari film The Walking Dead. Ya, hasilnya kan seperti ini. Ini adalah aslinya seperti ini. Ini diambil dari intro film. Nanti Anda bisa temukan di situs desaindigital.com. Di sini saya sudah menampilkan opening scene The Walking Dead. Ya, kemudian ini hasil akhir yang kita peroleh, dan Anda membutuhkan 3 resource ini. Saya menggunakan 3 resource ini. Resource tekstur grunge, kemudian ada brush custom bertipe grunge. Oke, kita mulai. Kita buat file baru ya. Saya sudah di sini. Ukurannya tidak masalah, silakan. Dan kita akan memulai dengan membuat latarnya. Untuk latarnya ini kita pakai warna hijau gelap ya, sekitar ini ya, dengan warna kuning tua ya, sekitar sini warna kuning tua itu ya. Oke, sekitar sini. Kemudian kita klik filter render clouds ya. Kalau misalnya Anda kurang puas dengan hasilnya, bisa ulang lagi filter render cloud atau klik di sini Ctrl F ya, shortcutnya Ctrl F, Ctrl F kalau tidak puas dengan hasilnya. Nah, sekarang kita ambil tekstur grunge yang tadi. Ini saya geser, saya tarik ke sini. Oke, ini saya atur ukurannya. Ya, di sini saya atur. Ya, kemudian ini modenya saya pilih multiply. Opacity-nya saya perkecil. Selanjutnya saya tambahkan juga ini tekstur yang lain, tekstur grunge berikutnya. Ini ukurannya ya, ini diperbaiki ukurannya. Kemudian seperti tadi multiply atau darken ya, nggak masalah, silakan Anda eksperimen lah ya, tidak ada aturan khusus hasilnya akan seperti apa. Selanjutnya ya, kita ingin menambahkan apa lagi nih, efek grunge ya. Jadi kita ambil dari sini brush custom bertipe grunge. Anda tinggal download di sini 8 mega. Jadi nanti Anda ketemu filenya seperti ini, file ABR. Untuk memasukkan ini ke Photoshop, mengambil brush ini, kita tinggal drag saja. Jadi kalau aslinya ya di sini ya, Anda lihat di sini ini standar ya. Saya di sini pakai yang standar, tidak ada grunge, atau sebetulnya bisa pakai ini tapi kurang bagus ya. Tipe kasar seperti ini, brush kasar seperti ini yang standar di Photoshop terlalu bagus. Jadi kita akan pakai yang dari DeviantArt ini ya. Jadi caranya ini tinggal drag aja dan dia akan otomatis. Ya, dia akan masuk di load ke Photoshop. Jadi ketika saya klik kanan di sini, Anda akan temukan. Nah, di sini ada beberapa, mana nih? Atau nggak masuk ya? Atau kita load, kemudian pilih dari sini. Di sini, oke. Dan Anda lihat di sini sekarang saya punya, ada di sini ya. Nah, ini ya, ini ada. Nah, ini brush ya. Jadi kita tambahkan di sini. Cuma kita dibuat layer baru. Kita tidak mau merusak gambar yang sudah ada. Jadi kita buat layer baru dan kita gambar di sini ya. Cuma kalau kita pakai standar default ya, default seperti ini nggak terlalu bagus ya. Jadi kita akan pakai setting, kita buat brush baru. Kita tekan F5 atau window brush ya, F5. Kemudian kita buat variasinya, kita buat tambahkan shape dynamic. Jadi ukurannya ini acak-acakan nanti. Kemudian angle jitternya agar dia secara istilahnya muter ya. Jadi agar bentuknya ini benar-benar acak. Kemudian juga scattering ini menentukan pengacakannya. Kalau ini bentuknya mengacak bentuk, kalau ini mengacak posisinya dan jumlahnya. Jadi kita buat agar nanti hasil lukisannya ini benar-benar acak ya. Oke, nah seperti ini.
kita perlu atur dulu warnanya. Ya ini saya pakai warna inilah ya, yang gelap ini. Begitu. Kemudian selanjutnya kita buat lagi layer baru, kemudian sekarang pakai warnanya lebih gelap lagi ya. Kita pakai yang lain ini ya. Ya gitu. Kemudian ini saya putar lagi ya, atau saya buka aja ini F5 ya. Nah, kemudian ini saya putar ya, agar hasilnya lebih lebih natural ya, kasarnya, kekasarannya. Oke, kemudian kita bisa tambahkan di sini untuk mengatur warnanya. Misalnya untuk kita bisa pakai vibrance. Jadi ini saturasinya berkurang. Oke, kemudian kita juga bisa tambahkan efek apa lagi ya. Misalnya dari hue saturation, adjustment layer hue saturation, kita bisa mengubah warnanya. Ya seperti ini, saya ingin hasilnya seperti ini. Ini lebih oke. Kemudian kita bisa juga apalagi nih, kita bisa tambahkan efek vignette. Jadi kita buat layer baru, kemudian kita seleksi semua, atau bisa Ctrl A ya shortcutnya, klik kanan, kemudian pilih stroke-nya ukuran besar 40 mungkin. Kemudian warnanya ini saya ambil warna gelap dari sini. Kemudian oke. Ya, sekarang ini akan kita jadikan bingkai gelap ya. Kita bikin gelap di keempat sisinya ini, keempat ujung terluarnya. Kita tambahkan blur, filter blur, Gaussian blur untuk mengapa istilahnya, melembutkan bagian terluarnya ya. Oke, kemudian nah sekarang saya pikir kita tinggal menambahkan teks. Untuk teksnya kita ambil teks yang tebal. Kita bisa pakai teks yang tebal. Misalnya di sini saya pakai, kalau ini sekarang yang aktif ini Helvetica New, tapi kita bisa pakai tebal, jangan yang extended ya, black condense. Kita coba ya, bisa seperti ini. Ukurannya kita perkecil, atau Anda bisa juga pakai impact ya. Impact standar di Windows itu impact yang mirip ya, yang mirip impact. Mana impact? Nah ini ya. Atau bisa juga seperti tadi, kalau ini pakai Helvetica, kita bisa pakai agar lebih rapat ya. Ini saya aktifkan dulu. Oke, saya terima dulu hasil seperti ini. Kita edit lagi. Sekarang trackingnya diperkecil sehingga teksnya lebih rapat. Oke, selanjutnya untuk warnanya kita ambil warna ya kuning ya. Ini ada yang nempel ya, tapi bisa kita perbaiki ini. Ini di sini trackingnya kita tambahkan. Kemudian ini juga kita tambahkan. Oke. Ya. Kemudian ya seperti ini, kita bisa tambahkan efek. Misalnya di belakangnya kita buat lebih gelap. Jadi kita double klik, kemudian kita beri drop shadow ya, atau outer glow. Mana outer glow? Nah, tapi kita pilih multiply, warnanya gelap seperti ini. Ukurannya cukup besar. Opacity-nya kita tambah, atau seginilah. Kemudian kita tambahkan layer mask. Kemudian masih menggunakan tool brush yang tadi, kita lukis dengan hitam. Kita ambil misalnya di sini. Oke, bentuknya seperti ini. Kita juga ambil yang lainnya, tool brush lainnya, tampilan brush lainnya.
untuk memberi kesan kotor pada teks. Kita ambil juga yang lain. Nah sekarang apa lagi? Ini udah kita, tekstur. Kita ambil lagi teksturnya misalnya yang ini. Kita copy, seleksi semua, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian di sini kita ubah jadi multiply. Atau silakan aja overlay, ya terserah ya. Saya pilih overlay. Kemudian ini kita ubah jadi clipping mesh dengan cara kita pilih layernya, kemudian kita pilih layer clipping mesh mana, create clipping mesh atau Ctrl Alt G. Jadi sekarang dia masuk ke teks saja. Dan kita bisa ambil juga ini ya, kita tambahkan ini seperti tadi, dibikin clipping mesh. Kemudian ini modenya apa? Screen atau apa? Kita coba aja. Ya, jadi harus banyak eksperimen ya. Bisa kita pakai lighten. Oke, nggak masalah ini. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di aslinya, di sini ada, nah ini ada sedikit blur di sini ya. Sedikit blur, jadi kita duplikasi lagi nih. Ini saya double klik ya. Kemudian di bawah ini saya buat layer baru di bawah teksnya, kemudian saya isi dengan warna kuning. Saya tekan Alt Delete untuk mengisi ya. Ini saya sembunyikan dulu teksnya, teks yang ini, teks yang aslinya. Terus kita fokus dulu ke ini, ke bayangan di belakangnya. Kita tambahkan filter blur, motion blur dengan angle 0, kemudian distance-nya ya cukuplah 25. Nah, kita tidak butuh semua, kita hapus saja. Kita bisa hapus dengan tool apa ini ya, tool eraser ya. Ya, tool eraser kita bisa hapus begini saja. Ya, atau cara lain nggak masalah, mau pakai masking atau apa nggak masalah ya. Nah, ini sedikit kita buramkan aja. Blur, filter blur, Gaussian blur sedikit aja. Oke ya, seperti ini. Sekarang kita atur ini modenya apa? Screen atau apa? Nah, atau inilah soft light ya. Soft light. Nah, kita tampilkan lagi. Anda lihat di sisi belakang ada sedikit, bisa kita lihat ada sedikit apa tadi ya, sedikit blurry di sana. Oke, ya, kita coba multiply, cari yang bagus lah intinya ya. Atau mungkin ini ya nggak masalah lah, kita ambil saja yang kita anggap bagus. Oke, kemudian apalagi nih, dari sini kita juga perlu tambahin apa ya, apalagi yang kurang. Oke, dan satu lagi ya, mungkin tinggal menambahkan teks D nya yang belum. D ini tidak perlu terlalu tebal ya. Bold apa ini, bold extended ada nggak? Bold extended, bold bukan extended ya, condense medium condense ya. Ukurannya kita perkecil ya 30, dan kita simpan ini di atas tulisan D. Kemudian caranya kita kasih seperti tadi, kita buat layer barunya, kemudian kita beri layer mesh, kemudian kita acak-acak sedikit, kita tambahkan blur ya seperti tadi, kita tambahkan tekstur dan seterusnya ya, untuk memberi efek di sini ya, di atas ini untuk memberi efek grunge ke teksnya. Oke, kita bisa atur nih ya, modenya mungkin ini multiply, nggak masalah, atau sama overlay, kurangi opacity. Oke, jadi hasilnya kira-kira akan seperti ini. Atau mungkin saya akan menambahkan lagi, kalau di teks itu, kalau di situs ini saya menambahkan stroke di belakang ya. Jadi misalnya ini saya pakai, nah misalnya kita buat lebih gelap dulu aja ini ya. Kalau di aslinya ini kan warnanya begini, beda.
Warnanya ini kita ganti, aktifkan tool teks ya. Kita pilih misal warnanya gimana kalau seperti ini. Ya oke. Sekarang saya tahan kontrol kemudian klik di sini. Sekarang saya pengen menambahkan garis ya di belakangnya. Stroke. Jadi saya buat layer baru di sini di belakang teks, klik kanan kemudian pilih edit stroke atau dari sini edit stroke. Sekarang 1 pixel, warnanya ini warna lebih terang aja. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Anda bisa lihat di sini di belakang ini ada, ini mempertegas ya, mempertegas teks, membantu teks lebih kelihatan. Kita buramkan dengan filter blur, Gaussian blur, atau Ctrl Alt F ya. Jangan terlalu gede. Kita lihat aja ini. Oke, sedikit lagi. Nah, ini kita bisa atur, misal posisinya kita turunkan sedikit. Oke, jadi ini hasil yang kita peroleh di tutorial kali ini. Ya, Anda bisa lihat ini nggak terlalu sulit ya. Jadi yang penting Anda mau saja mencari tekstur yang tepat, begitu saja. Jadi ini walaupun bagus ya, ternyata tidak rumit membuatnya, tidak perlu kerja keras. Oke, mudah-mudahan Anda bisa mengikuti tutorial ini. Jangan lupa saya juga menyediakan versi tertulisnya di desaindigital.com. Oke, terima kasih.